Selanjutnya yaitu Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Salah satu murid Plato yang cemerlang di akademinya adalah Aristoteles. Aristoteles kemudian memiliki keyakinan filosofis sendiri yang dalam beberapa wacananya berbeda dengan pendapat Plato. Aristoteles membuka sekolahnya sendiri, Lyceum, di mana di dalamnya terdapat seorang murid yang bernama Alexander Agung atau Alexander the Great. Filsafatnya seperti Plato meliputi bidang pengetahuan yang luas dengan cara dan watak pendekatan yang berbeda. Bila Plato adalah filsufnya filsuf atau pendekarnya filsuf, maka Aristoteles memiliki pendekatan yang lebih metodis, bersistem dan ilmiah. Dasar-dasar logika yang ia letakkan mempengaruhi cara berpikir Barat, terutama sampai pada tahun 1600-an. Keyakinan akan kebenaran ajaran Aristoteles dipercaya penuh, baru setelah adanya temuan-temuan ilmiah baru. Beberapa pendapat Aristoteles dievaluasi kembali, antara lain dibuktikan bahwa fisika Aristoteles tentang gerak ternyata tidak benar atau lihat bentuk. Juga prinsip ilmu Aristoteles yang menyebutkan bahwa ilmu seharusnya bersifat analitis dan tidak sintaksis direvisi oleh ilmuwan zaman pencerahan 1000 tahun kemudian. Akan tetapi bagaimanapun dasar-dasar logika Aristoteles yang telah diletakkan lebih dari 2000 tahun yang lalu masih menjadi metode berpikir rasional sampai saat ini. Aristoteles adalah seorang pertama yang menyelidiki tentang hakikat dan metode ilmu pengetahuan dan membagi filsafat dalam 3 kategori, yaitu logika, fisika, dan etika. Menurut logikanya, dalam proses berpikir logis untuk mencapai kesimpulan yang benar selalu ditempuh oleh 3 dasar yang tidak terpisahkan. Pertama adalah mengerti, kedua menilai, dan ketiga mengambil kesimpulan. Inilah 3 prosedur logika yang masih berlaku hingga sekarang. Dasar logikanya terutama tertumpu pada 3 hukum dasar berpikir yang untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Aristoteles atau Gary Stevens, masing-masing sebagai berikut. Pertama, hukum identitas. A adalah A. Hukum non-kontradiksi, tidak ada yang dapat sekaligus menjadi dua-duanya, sebagai A dan tidak sebagai A. Hukum excluded middle, semuanya bisa menjadi A atau tidak menjadi A dan tidak kemungkinan ketiga.
Kemudian Archimedes tahun 285 sampai 212 Masehi. Archimedes adalah ahli matematika dan fisika. Metodenya adalah penggunaan model untuk membayangkan masalah tertentu yang kemudian dibuat analisis matematikanya. Yang terkenal dari Archimedes adalah teriakannya Heureka, atau saya telah menemukan. Katanya ia dianggap sebagai bapak metode berpikir heuristik. Metode pemecahan masalah ini berlawanan dengan cara berpikir logika, karena di dalamnya digunakan analogi dan hipotesa. Dengan demikian, sejak zaman antik telah dikenal alternatif metode pemecahan masalah yang bila sudah diketahui bahwa soal yang dihadapi tidak dapat diselesaikan melalui jalan berpikir logika atau matematika. Dalam proses metode heuristik adalah elemen yang sangat penting dan seringkali digunakan. Metode ini bertolak dari kreativitas dan kemampuan menemukan ide. Cara ini dapat dianggap sebagai pelengkap dari metode analisis dan logis yang dalam ilmu desain digunakan untuk membaca kecenderungan perilaku konsumen atau pengembangan pasar dan hal-hal yang bersifat kuantitatif. Dalam sejarah, metode heuristik merupakan tulang punggung dalam penelitian sejarah. Tanpa memahami dan mendalami metode ini, niscaya para peneliti sejarah atau para sejarawan akan kehilangan jejaknya dan dalam melakukan tugas profesionalnya. Heuristik dalam negara diartikan sebagai mencari, menyeleksi, dan menemukan sumber yang menunjukkan pada peristiwa sejarah. Setelah proses heuristik dicapai, tahap berikutnya adalah kritik yang meliputi kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern adalah meneliti dan mendalami autentisitas sumber yang ada. Sementara kritik intern adalah meneliti dan menyeleksi terhadap nilai kepercayaan isi sumber atau juga disebut nilai kredibilitasnya. Tahapan ini juga disebut dengan analisis sejarah. Setelah tahapan kritik intern dan ekstern dilewati, sejarawan memasuki tahap sintesis sejarah, yaitu penafsiran untuk menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang saling berhubungan dan kait-mengait. Tahapan terakhir adalah penulisan sejarah atau yang dikenal dengan istilah historiografi. Tanpa disadari bahwa Archimedeslah yang pertama sekali memperkenal metode heuristik, walaupun untuk dipakai dalam ilmu matematika dan fisika dan bukan untuk sejarah. Namun kemudian metode heuristik ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan dalam metode sejarah.
Kemudian ada Al-Kindi, yaitu filsuf yang pertama dan secara sistematis mempopulerkan filsafat Yunani adalah Abu Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi, wafat 297 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Kindi secara khusus dikenal sebagai filsuf bangsa Arab. Filsuf Arab tidak saja dalam pengertian ateis, tapi juga dalam pengertian kultural. Ia menghidangkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah pikiran-pikiran asing dari Arab Barat itu diislamkan, jika tidak boleh disebut diarabkan. Al-Kindi diketahui sebagai seorang penulis yang ensiklopedis dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Banyak dari karyanya yang hilang, tapi dari yang tersisa sebagiannya telah diterbitkan. Sampai di mana Al-Kindi berhasil menjinakkan pikiran pagan dari Yunani itu dapat sepintas lalu kita ketahui dari dua risalah pendeknya yang dijelaskan dalam tulisan ini. Risalah pertama jelas dibuat untuk menopang ajaran pokok Islam tentang tauhid, tapi dengan sepenuh-penuhnya menggunakan sistem argumentasi filsafat. Namun dari situ juga kita ketahui bahwa Al-Kindi sejalan dengan pikiran Islam yang ada, khususnya dalam bentuk sistematisnya terwakili dalam ilmu kalam Mu'tazilah. Dengan tegas menolak paham Aristoteles tentang keabadian alam. Sementara risalahnya yang kedua menurut tulisan paling dini oleh pemikir muslim mengenai akal atau intelek. Dalam risalah ini Al-Kindi mengatakan sebagai hanya menuturkan pendapat orang-orang Yunani kuno yang terpuji, khususnya Aristoteles mengenai akal ini. Kemudian pada tokoh yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu Al-Asy'ari.
Al-Asy'ari sendiri sesungguhnya dari segi latihan intelektual dan pahamnya adalah seorang Mu'tazilah. Tapi karena kecewa oleh beberapa mu'tah dan pemikiran Mu'tazilah itu, pada sekitar umur 40-an, Al-Asy'ari meninggalkan aliran tersebut dan memeluk aliran umum umat, yaitu paham jamaah dan sunnah. Sesungguhnya begitu jalan di depan Al-Asy'ari dalam karirnya sebagai pemikir tidaklah licin dan lempeng. Sebagai bekas Mu'tazilah dan karena tetap menggunakan metode-metode filsafat dan ilmu kalam dalam argumentasinya, Al-Asy'ari tetap menjadikan bagi kebanyakan umat yang sering menuduhnya menyeleweng atau malah kafir. Salah satu risalahnya yang terkenal akan memberi kita gambaran betapa Al-Asy'ari membela diri dari serangan berbagai kalangan dan bagaimana dalam perjuangannya mengkonsolidasi paham kaum Sunni itu ia menyerukan pentingnya mempelajari metode ilmu kalam, disiplin berpikir saingan utama mereka, kaum Mu'tazilah. Reformasi Al-Asy'ari tercatat sebagai salah satu yang amat sukses dalam sejarah pemikiran Islam. Pertama, ia berhasil melumpuhkan gerakan kaum Mu'tazilah dengan menggunakan logika mereka sendiri. Kemudian dengan sistem teologianya itu, ia menjadi pendekar umat dalam menjawab tantangan gelombang pertama Helenisme. Boleh dikata bahwa ia tidak saja telah mengubah paham Sunni, tapi bahkan menyelamatkan Islam itu sendiri dari bahaya Helenisasi total. Sekian yang dapat saya sampaikan dari meresum buku yang berjudul Sejarah Intelektual, penulis Juraid Abdul Latif. Yang terbit tahun 2013 dengan nama penerbit Magnum Pustaka Utama. Terima kasih. Saya mohon maaf bila mana ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.